Nah, udah Siti perbaikin nih. Refresh sedikit Hmm. ya kakak abang ya. Jadi kalau yang kemarin kan kita belajar uji T kan. Uji T ada independen, ada pretest, ada general repeated measure. Nah ini kalau yang T independen kita ulang lagi ya. Variabel independennya berarti cuma satu, yaitu data kategori. Hanya 2 kategori ya. Misalnya jenis kelamin. Yang variabel dependennya itu 1, data numerik. Nah, ini berarti yang variabel dependennya diuji normalitas dulu. Kalau normal, baru bisa masuk ke uji T independen. Kalau tidak bisa dinormalkan juga, seperti kata Arfiza, kita masuk ke uji alternatifnya, Mann-Whitney, jadi yang dipilih. Biasanya Siti pengalamannya sih pakai Mann-Whitney, nggak pernah pakai rank sum test, jadi nggak ngerti gimana pakai Wilcoxon rank sum test. Yang kedua, Perti-test. Perti-test ini syaratnya berarti dia data numerik, data dependen yang kita nilai. Pengukurannya hanya 2 kali, before after. Jadi kalau kita ada penelitian mau mengukur 2 kali, kita pakai Perti-test. Sama juga berarti data numeriknya ini dinormalitas dulu. Kalau tidak normal berarti nggak memenuhi untuk uji parametrik, kita masuk ke Wilcoxon. Kemudian yang ketiga ini general repeated measure, ini kelebihannya cuman kalau lebih dari 2 kali. Nah ini juga data dependent, sama berarti stepnya adalah normalitas dulu, diuji normalitas dulu. Kalau normal bisa masuk ke GLM, kalau nggak normal berarti masuk ke uji non parametrik, yaitu uji Friedman yang kita pilih. Nah selesai untuk yang data kategorik dengan numerik ya untuk uji T dan teman-temannya. Hari ini kita masuk ke ANOVA. Nah, kalau ANOVA ini ada one way ANOVA. Nah, one way ANOVA bedanya ini yang pasti adalah di variabel independennya 1, tapi data kategorinya itu lebih dari 2 kategori. Nah, sementara yang variabel dependennya ini data numerik. Berarti di sini kalau untuk ANOVA biasanya stepnya adalah kita uji normalitas dulu untuk yang variabel dependent, data numerik. Kemudian kalau normal, kita uji lanjut lagi uji varian, uji Levin test untuk melihat homogenitas. Kalau dia homogen, berarti terpenuhi ya. Jadi kalau one way ANOVA dan two way ANOVA harus uji datanya normal dan homogen. Kalau tidak homogen, nanti dia masuknya ke alternatif, Kruskal-Wallis. Nah, kemudian yang two-way ANOVA bedanya di variabel independennya. Jadi dua variabel independen lebih dari 2 kategori. Misalnya pekerjaan, ini kalau kita bagi tergantung peneliti lagi ya, kalau membaginya cuma 2 berarti nggak masuk di sini. Tapi kalau lebih dari 2 masuk di sini, pekerjaan dan golongan darah. Kemudian variabel dependennya 1 variabel dependen, data numerik. Nah ini sama juga, kita uji normalitas, kita uji homogenitas, kalau normal dan homogen bisa masuk two-way ANOVA. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dipilih uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Kemudian yang ketiga itu uji Hotellings T2. Nah ini sama, ini sebenarnya perluasan dari T independen ya. Jadi makanya dibilang perluasan dari T independen. T independen kan ini nih, 1 variabel independen, data kategori, 2 kategori. Nah di uji Hotellings, variabel independennya sama, 2 kategori, tapi variabel dependennya ini yang lebih dari 1. Jadi untuk uji Hotelling dan uji MANOVA ini variabel dependen yang lebih dari 1. Seperti itu. Nah, bedanya uji Hotelling dengan uji MANOVA, kalau uji Hotelling ini 1 variabel independen, 2 kategori, sementara kalau uji MANOVA ini 1 variabel independen, lebih dari 2 kategori. Di dependennya, variabel dependennya sama. Dia lebih dari 1 kelompok, uji MANOVA lebih dari 1 kelompok. Berarti bedanya itu ya kakak abang, kalau multivariat analisis, MANOVA dan Hotelling itu di variabel dependennya lebih dari 1. Kalau one way ANOVA, two way ANOVA,
dia hanya satu variabel dependent, tapi di two-way bisa dua atau lebih dari satu variabel independent. Kalau one-way ANOVA hanya satu variabel independent. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kakak? Abang? Berarti kalau one way ANOVA satu independen tapi punya kategori ya, gitu ya. Gitu ya. Ya Kak Nol. Maaf Kak, terputus. Dua kategori ya. Kurang jelas. Kalau one way ANOVA dia yang independennya yang mempunyai kategori gitu ya, tapi lebih dari dua kategori. Ya. Nah, kalau MANOVA dia punya dua atau lebih si independen gitu ya. Kalau MANOVA Kak? Dependen. Kalau MANOVA dia dependen Kak. Hoteling dia variabel dependennya yang lebih dari satu. Oh gitu. Di hoteling ya? Hoteling dan MANOVA. Hoteling beda sama MANOVA Pak, Siti? Hoteling stay 2 tadi? Dependennya, Dut. Dependennya iya, lebih dari 2. Dependennya lebih dari 2. Iya. Sama kan? Sama MANOVA berarti kan? Jadi gini, iya. Siti, coba ya kesimpulan Kakak ya. Coba uji hoteling, kita uji hoteling bedanya sama MANOVA. Dia kalau hoteling independennya hanya 2 kategori. Ya. Sedangkan MANOVA independennya lebih dari 2 kategori. Tapi dependennya sama-sama lebih dari satu kelompok gitu kan? Iya Kak, betul Kak. Berarti ya, udah. Kalau one way ANOVA independennya kategoriknya cuma lebih dari 2 kalau one way. Pokoknya kalau yang dependennya lebih dari 2 itu kan cuman hoteling stay itu sama MANOVA kan? Yang lebih dari 2 iya. Iya, independen yang independen. Lebih dari 1, sorry, lebih dari 1. Yang dependennya lebih 1 kan cuman hoteling stay sama MANOVA kan? Iya, Bang. Oke, iya. Jadi, Kanana, jadi kan Siti berarti one way ANOVA bedanya sama two way ANOVA itu di banyak variabel independennya kan? Kalau one way ANOVA variabel independennya cuma 1 dengan kategori 2. Kalau two way ANOVA dia harus punya variabel independen 2. Lebih dari 2. Ya, lebih gitu dari 1 sebenarnya Kak, iya. Lebih dari 1 ya. Oke. Tapi dependennya sama ya? Ya Kak. Dependennya cuma 1 kan ya, Siti? Iya Kak. Kalau ANOVA dependennya cuma 1. Kalau hoteling sama MANOVA dependennya lebih dari 1. Ya. Lanjut aja Siti, nanti sayang waktu kita. Oke Kak. Jadi ini datanya sengaja Siti buat yang agak kompleks ya, karena memang kalau abang kakak nanti mungkin mau pakai hewan coba, ada perlakuan pada hewan coba, mungkin pembagian kelompoknya bisa seperti ini ya. Jadi untuk ini nanti di SPSS pun masukkannya seperti ini Kak, di data view ya Kak. Nah, cuman kelompok-kelompoknya ini di ini dulu, dikonversi dulu jadi numerik dulu. Karena dia kan nggak bisa ini kan. Nah, jadi kalau untuk kelompok ini ada 6 ya. Kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak gambir berbagai dosis. Ini dosisnya ada 4, berarti ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. 53, berapa semua? 53, 212. Iya kan, ini perhitungannya kita kalau pakai hewan coba kan pakai rumus Federer. Jadi biasanya itu dapatnya satu kelompok. Biasanya dapat N-nya sama dengan 5. Maksud N sama dengan 5 itu kan di masing-masing kelompok kan. Jadi kalau kelompok kita ada banyak, maka kayak kontrol negatif ini harus 5 ekstrak gambirnya 5 atau 6 Siti, masalah Federer itu 6 ya? 5 Dut. Oh iya. Buat 6 takut mati. Oh iya, aku juga 6.
Biasanya dilebihkan, Bang, supaya takut drop out kan, Bang. Gitu. Nah, ini usia kan numerik ya. Usianya numerik di sini. Usianya kategorik ya. Usianya dibuat kategorik, kemudian KGD-nya numerik. Di sini, oke. Jadi sekarang kita lihat dulu. Nah, ini kalau kita mau analisa dengan one way ANOVA, berarti kalau kita lihat kasusnya di tabelnya di atas, berarti kan ini ada variabel independennya kelompok lebih dari 2 kategori dengan variabel dependennya adalah data numerik. Berarti kalau kelompok yang bisa lebih dari ketua kategori variabel numerik KGD ya. Numerik ya, independennya. Oke. Kelompoknya berarti kan ini kelompoknya lebih dari 2. Ya. Kontrol negatif, kontrol positif sama ekstra gambir itu ya. 53, ya, berarti 106, 212 ya. Oke. Iya, Bang. Jadi Ya. di sini kan ngantuk aja, sebagai ngantuk. Bentar dulu ya Siti ya. KGD ini data independen gitu ya. Usia sama si kelompok inilah data independen, data dependennya kan. KGD inilah yang independennya kan. Nah, ini yang independen. Ini yang dependen usia sama kelompok itulah yang independennya ya. Oke. Lanjut. Sekarang kalau one way ANOVA berarti kan dia satu variabel independen, tapi data kategoriknya lebih dari 2 kelompok, ya kan Kak? Nah, ini kita masuk dulu, berarti syaratnya kita harus memenuhi dulu nih syarat uji one way ANOVA, berarti dia harus normal dan homogen. Maka kita buat dulu supaya gampang ya kan. Biasanya kalau Siti bikin dulu pertanyaan penelitiannya. Berarti kan di sini kita mau melihat nih, apakah terdapat perbedaan rata KGD pada kelompok. Kelompoknya ini 1, kontrol positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 kelompok nih. Tapi variabel independennya 1 ya, kelompok perlakuan. Ya, maka hipotesa pada penelitian ini kita lihat H0, ini kan yang pernyataan yang netral ya, berarti tidak ada perbedaan. Yang HA ini ada perbedaan. Berarti udah terbangun hipotesanya, maka masuklah ke uji dulu, uji normalitas dan homogenitas. Kita lihat dulu yang dilihat itu adalah yang data numerik HGD-nya. Maka kita lakukan uji normalitas dulu. Nah, kalau uji normalitas seperti ini caranya Kakak Abang ya. Bisa dilatih sendiri, nanti nggak susah kok. Masuk analyze, ini klik, oke. Nah, nanti keluar dia seperti ini. Case processing summary ini tujuannya untuk cleaning. Jadi jelas ini kan 30, missingnya 0, berarti nggak ada data yang tidak terinput. Oke, dari sini aja udah bener. Maka bisa kita lihat yang di bawah. Jadi kalau di sini udah salah, Bang Dudi, misalnya ada missing 1, diulang lagi datanya. Itu udah jelas salah ke bawah. Ada yang kurang sortir berarti ya? Iya. Gitu ya? Berarti SPSS itu sebenarnya tergantung kita, Bang. Kalau kita masukkan datanya salah, pasti ya dia tetap keluar juga hasilnya, tapi udah entah kayak mana gitu. Jadi dari sini. Kalkulator. Jadi seperti ini. Jadi ini udah bersih. Maka kita lihat ke ini. Ya, deskriptif. Deskriptif nanti kan untuk menilai, untuk memilih penyajian datanya yang mana. Nah, ini ada mau median kah atau apa, dilihat dari tes normalitas. Nah, di sini kita lihat dia 30 ya, berarti pakai Shapiro-Wilk. Ya, pakai Shapiro. Ya kan? Nah, ini ternyata dapat hasilnya 0. Nah, ini kan pokoknya ingat aja kata kuncinya kalau normal dan homogen itu lebih dari 0,05. Berarti homogen. Iya, Bang. Kalau Siti ingatnya gitu aja. P lebih dari 0,05 berarti normal, berarti homogen. Iya. Berarti bisa masuk pakai uji itu ya, bisa pakai uji. Kalau homogen kan bukan pakai ini, Kak. Ini kan cuma untuk normalitas. Iya, maksudnya membaca nilai P normalitasnya, Fiza. Datanya. Ya, maksudnya kadang-kadang kita kan homogen pula dikira datanya homogen. Ya, homogen itu bukan dari sini, cuman maksudnya kan sama juga P-nya lebih dari 0,05 tapi pakai tes Levin. Datanya maksudnya aja. Datanya homogen. Ini normal ya, Bang. Uji normalitas udah.
Nah, baru kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah uji homogenitas. Jadi untuk uji one way ANOVA ini memang agak maksudnya dia harus normal, harus homogen. Tadi sudah normal, kita lakukan uji homogenitas. Nah, ini klik menunya juga ini ya. Nah, ini sekalian nih keluar post hoc-nya nih. Analyze, compare means. Nah, ini dimasukkan dependent list-nya KGD, faktor list-nya kelompok perlakuan. Kemudian, nah ini tadi centang deskriptif dan homogeneity test. Post hoc juga dicentang, jadi nanti dia keluarnya sekaligus. Klik OK. Post hoc-nya Bonferroni ya? Post hoc-nya untuk ini Kak, ya Bonferroni dan James Howell ada 2. Post hoc itu untuk apa sih? Untuk melihat itu perbedaan, Dut. Post hoc itu Bang, nanti dari uji one way ANOVA ini kan keluar hasilnya, signifikansinya kan Bang. Kalau misalnya bermakna, kita lanjutkan ke uji post hoc untuk melihat kelompok yang mana yang berbeda bermakna itu Bang. Supaya makin ribet lah ya, istilahnya supaya makin makin mantap lah ya. Jadi uji lagi gitu ya. Ya, jadi kalau uji one way ANOVA nanti kan dia nanti kesimpulannya kan berarti kesimpulan di hipotesa alternatif ini Bang. Kita kan udah buat. Berarti ada perbedaan gitu kan? Ada perbedaan gitu aja, tapi perbedaannya di kelompok mana nggak tahu. Maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan uji post hoc. Itu gunanya. Oke, jadi nah ini ya keluar semua. Nah ini dia. Keluar dia ini test of homogeneity of variance di one way. Leven ya, uji Leven. Nah, ini yang dilihat signifikansinya 0,808 Kak. Homogen. Berarti apa ya homogen ya? Ya. Berarti udah jelas kan karena datanya terdistribusi normal dan homogen. Nah, ini maka dipakai one way ANOVA. Nanti kalau misalnya pun Kakak punya data distribusi normal tapi nggak homogen, nah itulah Kak sebenarnya nggak memenuhi untuk one way ANOVA. Gitu. Berarti nggak bisa dipakai ya, ya Sid? Ya, coba di ini sih, kalau pengalaman Siti kayak si Arviza sih Kak, outliers gitu. Jadi ada data yang dibuang. Ya. Makanya biasanya kalau pakai hewan coba memang bagusnya ini Kak, agak dilebihkan gitu, jangan 5. Iya gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kalau di rumus aku tuh dibuatnya 6 dibuatnya. Iya, iya itulah. Nambahkan satu. Federal itu. Ada aku share di apa? Federal. Titi, misalnya gini lah ya. Misalnya gini, kita buatlah misalnya nggak homogen kayak Siti bilang tadi kan. Terus kita buat outliers kayak si Arviza. Nggak bisa juga. Itulah kegunaan kita memperbanyak hewan coba ya. Kalau udah gitu kita buang lah ya sampel kita itu ya kalau seandainya nggak homogen ya, gitulah ya. Iya Kak, ini kemarin Siti memang waktu penelitian tuh akhirnya buat 7 satu kelompok kan Kak. Rupanya begitu untuk jaga-jaga rupanya tikus memang, ya? Iya Bang, tikus. Rupanya hasilnya ada memang yang maksudnya melenceng sendiri gitu. Mungkin tikusnya ada yang tua sendiri gitu. Usianya mungkin nggak seragam gitu ya, walaupun orang lab bilang seragam gitu. Jadi memang merusak dia. Data yang lain merusak, jadi akhirnya itu keluar semua utak-atik lagi supaya bisa normal. Nggak bisa juga gitu kita keluarkan lah ya. Nanti tikus rupanya ada pula ayam di dalam satu kan, nggak melenceng datanya. Ayam kampus pula lagi. Yuk. Itu udah beda spesies kayaknya Bang. Sin, Kakak mau nanya. Kalau datanya normal, tapi dia tidak homogen, itu kayak mana? Nggak bisa. Nah itu Kak. Jadi kemarin Siti kan juga gitu Kak, datanya normal, nggak homogen kan. Kan sayang banget. Jadi kemarin tuh Siti ya buat kayak si Arviza dulu Kak. Lihat datanya kalau ada dilihat dulu datanya, mana yang memang kayaknya mencolok sendiri. Kalau Siti ya Kak, mencolok sendiri, akhirnya dibuang, dicoba lagi data. Jadi misalnya kemarin tuh kan 7, masing-masing kelompok 7. Ada 2 yang aneh tuh, jadi akhirnya 2 dibuang, jadi akhirnya datanya dari masing-masing kelompok itu 5 Kak. 5. Jadi sebenarnya
5 ini. Jadi kan sebenarnya ini yang data-data ini data penelitian Siti. Ini aslinya ini 7. Ini aslinya 7. Masing-masing kelompok itu 7. Jadi ada 35. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 7 kali 6. Ada 42. Ada 42. Tapi ada data yang aneh, jadinya dibuang 2. Di mana ya? Dibuang, kalau udah dibuang 2 di satu kelompok, hak yang lain harus sama kan, Kak? Maka dibuanglah. Oh, gitu ya. Iya, Kak. Nggak boleh di sini misalnya 6, di sini 5, nggak boleh. Dia harus sama gitu. Jadi yang lain juga dibuang, diambillah kira-kira yang mana nih data yang kira-kira jadi agak merusak gitu. Nah, jadi, baru dicoba lagi. Ya, Kak? Pengalaman Siti lah sama tikus, berarti Siti sudah mempersiapkannya 7 dari awal kan, bukan tiba-tiba ini merusak nih tambah lagi, nggak gitu ya Siti ya? Berarti memang dipersiapkan gitu. Iya Kak, karena kan tikus ini kayak nanti misalnya Bang Dudi mau pakai itu kan ujung-ujungnya kita tahu hasilnya udah determinasi tikusnya. Oh iya. Nggak bisa dihidupkan lagi ya? Nggak bisa dihidupkan lagi. Jadi dari awal memang udah harus prepare kira-kira. Jadi ya kemarin tuh Kak Meli waktu pakai 7 itu nggak normal. Itu normal tapi nggak homogen gitu hasilnya. Jadi akhirnya Siti keluarkan, coba lagi tinggal yang penting memenuhi rumus Federer udah dapet supaya bisa pakai yang uji parametrik gitu sih Kak. Kita boleh pakai tikus yang lain Siti. Misalnya kan tikusnya itu apa gitu kan. Kita pakai tikus yang lain boleh nggak? Aci nggak kayak gitu kira-kira? Maksudnya Bang? Ditambah kan kan distribusi tidak normal. Habis itu kita cari tikus yang lain gitu. Kita coba lagi. Bisa nggak gitu? Tikus rumahmu mana bisa? Tapi perlakuan lagi lah, lama lagi lah. Oh, beli lagi tikusnya berarti. Iya kan berarti jadi lama. Berarti abang ulang lah Bang dari awal Bang. Oh gitu ya. Kita persiapkan aja Dut kayak si Siti ini. Kita persiapkan jadi 7. Iya, cara kayak gitu. Ya Kak. Tikusnya golongan apa Siti? Kemarin tuh pakai tikus Wistar Kak. Oh Wistar ya. Yang paling bagus, yang paling ganteng tikus jantan kan? Jantan biasanya kan? Biasanya jantan Kak. Ya bisa lah buat paling bagus Wistar ya. Tapi kalau Bang Dudi mau pakai yang tikus betina, mau nengok kali kehamilannya. Iya. Kalau tikus betina bunting hamil, mana bisa yang jantan? Udah lain bagian yang urologi jadinya. Oh gitu ya. Oke Kak, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi udah normal, homogen. Nah, masuklah dia ke ya ANOVA. Tadi stepnya yang di atas ya Kak. Untuk SPSS-nya stepnya di atas. Jadi dia langsung keluar semua nanti. Nah, jadi dia waktu kita lakukan ini, langkah-langkah SPSS ini, nanti dia keluar ya uji Leven, ya untuk homogenitas keluar, one way ANOVA keluar, posoknya keluar. Jadi tergantung kita bisa bacanya atau enggak. Nah, jadi ini kan, ini data deskriptifnya ya keluar, kemudian homogeneity variance-nya ini keluar. Setelah kita lakukan langkah-langkah di atas, kita yang simpulkan sendiri Kak. Jadi normal, homogen, nah baru keluar nih nilai one way ANOVA. Di sini. Tabel ANOVA ini kita lihat ya nilai KGD pada tikus. Signifikan 0,000. Nah, berarti kesimpulannya kalau P kurang dari 0,05, H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan. Ya kan? Antara KGD tikus. Ada perbedaan rata KGD tikus ya, Bang. Nah, cuman kan kita dari one way ANOVA ini kan kesimpulannya cuman kita tahu ada perbedaan. Tapi di kelompok yang mana, kita kan nggak tahu. Kelompok mana aja nih yang berbeda, gitu. Makanya kita pakai makaroni, ya. Bonperoni. Aduh. Nama orang Itali itu, ahli matematika, Bonperoni. Bang Dudi ini kalau ikut stand up, Siti rasa menang loh, Bang. Nggak ngantuk aja. Nggak ada lagi stand up komedi. Dia kalau nggak ada dia nggak lucu kita, Siti. Terus. Iya. Kalau nggak ada dia nggak lucu. Banyak lah pahala Bang Dudi nih ya. Banyak lah, makanya dia ini. Bang Boim mana nih? Nggak muncul mukanya Bang Boim. Mandi kurasa itu. Nah, keluarlah posoknya kan, Kak. Ini. Nah, jadi posok ini, inilah kita mau. Jadi ini sebenarnya kalau dia memang
One way ANOVA-nya bermakna, senang banget Kak, karena bisa lanjutkan post-hoc. Nanti di post-hoc kan banyak nih dapat datanya. Tulisan kita pun jadi bisa lebih banyak ini. Kalau gitu. tidak bermakna, tidak bisa post-hoc ya? Nggak bisa Bang, kalau tidak bermakna mentok di one way ANOVA. Nah, pertanyaan Kak Nana Siti, kalau seandainya nggak bermakna, bisa nggak diolah ke AirVisa? ANOVA-nya? Nggak bisa lah ya? Berarti kakak, ya itu kakak outliers, ada yang dikeluarin, kakak utak-atik lagi lah supaya dia normal, homogen, dan bermakna. Nggak berhasil lah penelitian kita ya, kalau seandainya ini ya nggak bermakna si ANOVA ini ya. Nah itulah. Ya nggak juga sih, katanya kan nggak masalah, katanya nggak berhasil. Yang penting prosesnya. Nggak bermasalah ya. Iya, prosesnya yang penting. Tapi jangan pula 20% nggak berhasil. Bang, tapi memang agak sedih Bang kalau nggak bermakna Bang, karena capek ngerjain. Iya capek. Sebenarnya kalau nggak bermakna itu kan masih bisa ada menguntungkan apa penelitian kan, maksud saya. Iyalah. Oh berarti ini nggak bermakna, berarti kita kan bisa. Berarti nggak usah diteliti lagi tuh, berarti itu kan. Iya, jadi nanti bisa diteliti lagi. Terus mungkin bisa jadi masukan juga untuk yang lain. Berarti misalnya obat gambir ini berarti gambir ini tidak berhasil. Jadi memang dihilangkan dari option gitu kan. Kita kan sebenarnya menguji benar atau salah kan gitu. Kalau misalnya salah berarti memang selama ini yang dipakai masyarakat salah berarti. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya jangan pakai itu lagi misalnya gitu. Makanya jangan satu variabel yang kita periksa, jangan satu marker. Nah, itu ininya, ya kan? Memang sebenarnya kalau nggak bermakna nggak masalah sih, tapi memang di pengalaman di publikasi waktu submit ke jurnal yang agak sulit, memang Kak kalau ini kalau nggak bermakna gitu. Makanya memang datanya harus banyak parameter yang diperiksa sih. Jadi sehingga kita bisa berargumentasi kalau kita banyak parameter yang kita periksa. Jadi bermakna ya parameter yang lain lagi tuh ya. Itu juga ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan parameter yang lain itu bermakna, Dut. Iyalah. Contoh kami dengan Pak Guntano kemarin. TNF alpha dia tidak ada penurunan, tetapi dengan KGD pada KGD-nya dia terjadi penurunan. Nah, gitulah ininya. Jadi ada bahan diskusinya ya, Kak. Iya, sehingga kalau untuk TNF untuk menurunkan antiinflamasi tidak usah dipakai si Pak Guntano. Nah, gitulah istilahnya. Karena bukan yang nanti kolokium itu apa itu Guantanamo tadi. Bukan. Itu kan dia dipakaikan sama si sakit ginjal. Kami kan dulu sama diabetes. Nanti siang nanti ada apa Alwil Nasution nanti. Bang Alwi ya. Daun apa? Bang, Bang. Kayaknya tanaman itu kayaknya. Pak Guntano juga dia, tapi pada penyakit kerusakan ginjal Pak baca. Makanya perlu kita tengok itu, Dut, karena kita mau pakai tikus. Iyalah, apa nanti tambah aja enggak untuk bunga tai ayam sedikit kan, jadi kalian jadi. Mas. Udah lanjut, Sid. Lanjut. Jadi ini kan one way ANOVA bermakna, maka bisa dilanjutkan uji post hoc. Nah, kalau uji one way ANOVA biasanya uji post hoc yang kita pakai Bonferroni. Nah, Siti pun jangan ditanya ya, Bang, apa alasannya pakai Bonferroni ya. Memang untuk ketentuannya, betul. Ada juga baca di di internet. Oke, lanjut Siti. Sekarang kita lihat nih, ini artinya kita lihat nih, ini pertama kalau kontrol negatif dengan dibandingkan nih dengan kontrol positif semuanya. Nah, ini sama seperti kemarin Kakak Abang. Kita yang kita lihat ini macam IJ itu ya. Mean difference dengan signifikan di sini. Kalau yang ada itu pair ways comparison ya. Iya, Bang, betul, Bang. Ini multiple comparison, ini lebih ribet lagi ya. Iya, karena kemarin tuh kalau pair ways cuma 2 ya, Bang. 3. Oh, itu 3 ya? 3 ya? Iya, 3. Nah, ini kita lihat pokoknya yang secara kasat mata lihat yang tanda bintang ini. Bermakna. Kan? Nah, berarti memang harus dari awal ini. Nggak bisa lompat-lompat. Betul kata si Siti. Nggak bisa, Bang. Dia macam nonton sinetron. Kalau kita baca ujungnya aja, kita nggak tahu cerita dari awal. Iya. Nah, jadi di sini 44,2 tanda bintang kan. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan nilai. Ya, kurang lebih ya, Kak. Ada kecil ya, kecil kali Kak, nggak nampak dia. Kenapa pakai bintang dia?
Bermakna. Bintang ini artinya ada bermakna, tulisannya Kak. di bawah, Kak. Oh iya bermakna ya. Ini bermakna. Ini bermakna. Jadi, Karena kita mandi ini hari itu malam. Mandi kita Kak ini Nana, kan, nggak tahu. kita ini Oh, kan iya, Kak iya. dengan nilai signifikansi, Kak. Kita pastikan dengan nilai signifikansi. Jadi di sini kan tanda bintang ini semua nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kan Kak? Nah, berarti di sini kalau kita lihat di sini berarti ada perbedaan kontrol negatif dengan ekstrak gambir dosis 106. Berbedanya bermakna. Kontrol negatif ya. Dan di sini kita lihat ini kan nilai KGD nih. Ini yang sorry. Kontrol negatif sama kontrol positif ini bedanya apa ya? Kalau tikus itu Bang, biasanya kalau Abang kasih perlakuan, kita harus ada kelompok kontrol negatif, kontrol positif. Nah, itu ngerti. Kalau kontrol negatif itu kelompok tikus yang tidak mendapat perlakuan apa-apa. Apapun, iya. Tidak diberi ekstrak, tidak diberi obat, dia hanya diberi aquabides. Iya, placebo. Tapi dikasih makan juga ya Bang. Jadi dikasih mati lah dia. Iya. Ya. Kemudian kalau kontrol positif ini obat gold standar. Jadi misalnya gini, misalnya Siti mau melihat ekstrak gambir ini untuk menurunkan KGD pada tikus. Berarti efeknya sebagai antidiabetik kan? Nah, itu berarti kontrol positifnya adalah obat gold standar untuk diabetes. Metforminnya gitu lah ya. Nah, boleh metformin, boleh glibenclamid gitu, Bang. Nah, pertanyaan Kak Nana. Ngerti. Siti, pertanyaan Kak Nana, kontrol negatif ini nggak dikasih apapun. Kenapa dia mesti ada perbedaan dengan si gambir 106 ini? Jadi gini, sebenarnya guna kontrol negatif dengan kontrol positif. Yang pertama, kalau ada kontrol negatif, berarti harusnya ya Kak, kalau kita mau melihat bahwa ekstrak itu ada efek, berarti harusnya pasti dia memang harus ada perbedaan dengan kontrol negatif Kak. Iyalah, berarti nggak dikasih apa-apa dia sih. Betul. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya nggak dikasih apa-apa tapi kontrol negatif nih KGD-nya nggak berbeda dengan ekstrak, berarti ekstrak ini nggak ada efek dong. Gunanya, iya betul. Jadi tujuannya membantu dengan kontrol negatif itu. Jadi di sini kan kita lihat. Jadi kita lihat di sini kan Kak, ternyata di sini kita udah bisa seneng lah. Ternyata di dosis yang 106, 212, 424 kalau dibandingkan dengan kontrol negatif dia bermakna, dan bermaknanya ini kita lihat. Kan ini mean difference-nya I kurang J ya. Ini Bang coba lihat 44,2. Ini KGD ya mean difference-nya kan? KGD-nya Bang, rata-rata KGD Bang. Nah, ini 44,2 ini maknanya nilai KGD kontrol negatif dikurang dengan nilai KGD gambir 106. Ini dapatnya 44,2. Berarti memang ulang Siti. Nilai min apa ini? Nilai min KGD. Coba kita lihat ya Bang, coba kita lihat di atas ya. Iya. Ini kan dapat rata-ratanya berapa ya? Nah, ini kita lihat. Ini kontrol negatif 144. Iya. Ekstrak gambir 106. Jadi sebenarnya secara kasat mata nih memang ada efek nih. Karena menurun. Iya, ngerti. Karena menurun KGD-nya, Bang. Nah, jadi tadi yang tadi 44 itu di bawah ya, mean difference itu. Karena komanya tuh bicara 44.000, rupanya 44,00 ya kan? 44,2. Besar kali angkanya. Iya. Jadi ini Bang 44.000 dikali KGD-nya, rupanya 44,200. Iya. Jadi kan Bang ini 44,2 berarti tadi yang rata-rata kontrol negatif 144, berapa lah tadi dikurangi dengan rata ekstra gambir tadi yang 70-an ya. Dapatlah ini. Nah, ini kan hasilnya positif ya. Kalau Siti lihat berarti memang di ekstrak gambirnya ini nilainya lebih kecil dibandingkan yang kontrol negatif. Iya. Berarti kan ada 4,200 ya? gitu jadinya. Berarti ada penurunan. Ini kan kontrol negatif kan tetap dia DM juga nih Siti kan? Tetap tikusnya DM juga kan? Jadi kan maksudnya ya kontrol
kontrol negatif itu nggak dikasih apa-apa, tapi di Tapi KGD-nya, tetap tikus DM. Oh iya. Oke. Dia bukan tikus DM, Bang. Jadi dia tikus yang normal, tapi di ini mau dilihat induksi. nih ada penurunan KGD nggak gitu, Bang? Oh iya. Oke. Ngerti. Iya. Jadi ini pokoknya 4,4 lihat bermakna kan, bermakna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau dia negatif, Kak, baru itu menyala, Kak. Kak, nah, kalau ini minus 4. Ya, kalau minus 44 berarti KGD di gambir lebih besar daripada KGD di kontrol negatif, berarti kan? Makan gambir makin DM gitu ya. Oke. Makan gambir makin hiperglikemi. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, kontrol negatif berarti di sini udah seneng kan? Berarti ada efek nih, ekstrak gambir di dosis 106. Dan ditingkatkan dosisnya pun dia masih ada efek nih. Sampai ke 424 ya. Nah, kemudian Siti, satu lagi pertanyaan Siti, sorry. Ya, Bang. Nah, ini nilai-nilai 106, 212, 24 ini mesti ada di literatur ya? Oh, itu ini Bang, pertimbangan peneliti, Bang. Itu makanya kadang kan macam semalam lah abang naikkan suhunya 2 derajat, ditanya sama Prof Mono, itu kamu mesti ada jurnalnya itu, abang cari jurnalnya setengah mati nggak ada. Kayak mana itu kira-kira? Mungkin bisa abang cari pernyataan peneliti terdahulu, belum ada yang neliti ya, Bang? Nggak ada, itu makanya novelty. Itu makanya dibilang novelty, nggak ada ininya. Tapi bagusnya kalau saran Siti preliminary aja dulu, Bang, dengan 1 atau 2 tikus, Bang. Iya. Kalau memang bermakna, maksudnya sayang kalau udah pakai tikus banyak-banyak. Bisa nanti pendapat pertimbangan peneliti, kalau kita bilang ini pertimbangan saya gitu, bisa nggak kayak gitu kita ngomongnya? Kalau misalnya paling nggak ada statement dari misalnya textbook atau jurnal sebelumnya yang menyatakan kalau perbedaan suhu itu akan ini. Macam iya, oke lah. Kalau itu ada abang rasa. Tapi kalau macam ini kan nilai nih 106, 212, 424, di mana kamu dapatkan? Bisa ditanya kayak gitu. Itu memang ada di jurnal atau memang bisa kita buat gitu. Itu makanya bisa kita buat sendiri, Bang. Kita bisa. Tapi kalau bisa, Bang, saran Siti range abang jangan terlalu sempit. Kayak Siti ini kan luas ya. Siti buat 2 kali kan, maksudnya ini 2 kali Siti buat. Jadi biasanya kalau dosis itu, Bang. Jadi biasanya, Bang, kalau pengalaman sih dosis bisa kita buat dari misalnya peneliti terdahulu nih pernah neliti tuh di ekstrak gambir 53 nih ada pengaruh kan. Cuman kita mau tahu nih sampai di kalau ditingkatkan ini apa makin toksik atau enggak? Dua kali ya. Biar range-nya agak lebar, Bang. Beda kan, kalau kayak abang suhu itu bisa 2 kali lipat yang udah gosong apanya itu bayi jadi di dalam kan udah beda. Jadi Bang, kan? Menurutku kalau kayak gitu abang menentukan berapa suhunya segala macam, abang uji korelasi aja, Bang. Jadi ini kan nanti di uji korelasi itu kan, nanti kita kan dapat tuh berapa persen dia yang akan mempengaruhi si suhu itu kan gitu. Nanti dari situ justifikasi abang mau bikin suhunya berapa. Jadi nanti begitu ditanya kenapa kamu pilih suhu segini, karena saya sudah uji korelasi uji korelasi dulu dan didapatkan seperti ini gitu. Jadi ada justifikasi. Yang penting kalau abang mau bikin berdasarkan penelitian abang, menurut abang, yang penting ada justifikasi, bukan sembarangan dibuat-buat gitu, Bang. Jadi nanti uji korelasi dulu, nanti didapatkan misalnya nilai R-nya gitu kan, berhubungan seperti itu segala macam. Nanti dari situ justifikasinya. Saya sudah meneliti pakai korelasi atau regresi, didapatkan seperti ini. Jadi orang juga akan ya berarti memang ada justifikasi bahwa ini memang ada dasarnya gitu loh, Bang. Nanti kita lanjut Siti. Preliminary, Bang, artinya ya menurut Siti, Arfiza bilang pendahuluan aja dulu, Bang. 2 tikus abang coba dulu kalau ada memang ini dari uji statistik yang dibilang si Arfiza korelasinya bagus, berarti ada ini. Bisa Bang lanjutkan gitu. Kalau nggak sayang, Bang, pakai hewan ini mahal, Bang. 1 tikus. Mahal ya, Siti ya? 1 tikus 75.000, Kak. Nggak ada diskon ya. Yo. Mahal nih. Kita cari dana talenta aja nanti. 60 juta pun ini 60 juta itu pun ngepas, Kak. Nggak cukup. Ya nggak ada masalah lah, pokoknya ada bantuan.
Ya, RPM, kita cari di RPM. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, nah ini ya kan kontrol positif nih. Kita lihat nih sekarang. Nah, pada kontrol positif, tadi kan kontrol positif yang dikasih obat standar, misalnya metformin ya. Kita lihat ada perbedaan nggak dia gitu. Nah, ternyata nih ada perbedaan bermakna juga. Oh, diberi metformin sama ini ya, sama ekstra gambir ya. Di sini kan berbeda bermakna juga nih. Tapi kayaknya lebih bermakna yang nggak dikasih. Ya, Bang. Lebih bermakna yang atas ya kayaknya ya. 40 sama 35 enggak? Iyalah, Bang. Dikasih metformin malah. Wajar lah, Bang. Karena yang kontrol negatif kan nggak dikasih obat antidiabetik, Bang. Oh iya. Ya kan? Sementara yang ini dikasih, yang kelompok satunya dikasih perlakuan gitu. Ini sebenarnya yang data yang kita... Kok lebih bagus gambirnya daripada ininya. Itu ya sini ya. Maksudnya, Bang? Kayaknya lebih bagus pakai gambir aja dibandingkan dua-dua gitu, enggak ya? Metformin sama gambir. Iya, ini pun sebenarnya kalau kita lihat nih harusnya yang kontrol positif dengan kontrol negatif ini harusnya pun berbeda ya. Seharusnya kalau secara teori. Ini kan nggak dikasih, ini metformin obat gold standar, tapi kok dia nggak ini. Nah itu makanya. Makanya itu kita agak bingung juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin itu hasilnya. Ini sebenarnya Bang, kalau seperti ini berarti mungkin tikusnya nggak homogen Bang. Kadang usia mempengaruhi itu. Jadi ada yang ketuaan, ada yang muda. Oh, faktor usia ya, Siti ya. Agak ini Kak. Terus nanti jenis kelamin juga berpengaruh juga dia Kak. Kadang-kadang. Jadi di hewan ini kelihatannya simpel tapi ribet sebenarnya. Ini yang Siti bilang tadi kalau datanya begitu keluar, loh kok begini datanya? Baru nangis. Gitu. Karena jelasinnya jadi bingung dan kita nggak mungkin di publikasi kita bilang masalahnya adalah di teknis kan. Nggak mungkin kita bilang masalahnya technical problem, berarti lab kamu nggak betul kan gitu. Nah itu nggak bisa. Kita kalau di pembahasan kan harus kita jelaskan dari teori gitu. Gitu Kak. Oke Kak. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang ini ada bermakna lah ya. Kita nilai dari yang bermakna atau enggak. Nah, ini ekstrak gambir 53. Jadi dia setiap kelompok dinilai, Bang. Nah, setiap kelompok dinilai. Dilihat nih yang bermakna di mana, tandanya tadi yang ada bintang-bintangnya tadi. Nah, ini yang tadi kalau minus ya. Kalau minus tadi ya, kalau ekstrak gambir dibandingkan dengan kontrol negatif, ini kan mean difference-nya kan yang ekstrak gambir, rata-rata KGD ekstrak gambir dikurang yang kontrol negatif. Nah, yang ini kan udah lebih kecil nilainya, maka hasilnya minus. Seperti itu. Ini lebih kecil. Kurang kontrol negatif. Iya. Oh, kontrol negatif lebih besar ya? Oke. Iya, sip. Bang. Ya. Maksudnya, ngerti. Maksudnya gimana tuh yang minus 35 ini, 35 ini cemana? Karena cuman dibalik aja Kak. Nah, jadi kalau gini ya, lihat di awal Kak Nah ya, untuk bacanya. Jadi kalau kayak gini, kontrol negatif, kontrol positif, ini ya kelompok perlakuan. Ini mean difference-nya kan yang I kurang J. Ini kan ini berarti, dia ya. Berarti kontrol negatif dikurang ekstrak gambir. Nah, ini positif. Ini kan dapat tinggi kontrol negatif. 44,2 berarti kan nilai KGD kontrol negatif lebih besar. Makanya hasilnya dikasih gambir dia turun lah KGD-nya, ya kan? Ya. Oke. Iya, Bang. Kalau dibalik dia gambirnya jadi lebih kecil kurang yang besar tadi yang negatif yang normal ya jadi minus.